Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal implementasi sistem untuk Hotel de Lunas. Sebelum kami memulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ada Fadil Rahmadesri, Wulan Aulia Bilkis, dan saya sendiri Putri Amanda. Ini dirancang untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi hotel, yaitu mengetahui ketersediaan kamar yang kosong setiap harinya, ketersediaan kamar yang telah dipesan untuk 1 tahun ke depan, serta data transaksi sebelumnya dengan setiap tamu. Kemudian tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memudahkan proses dari pembuatan faktur secara otomatis berdasarkan data check-in dan check-out tamu. Hotel Luna adalah sebuah hotel yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, hotel ini telah membangun reputasi sebagai hotel yang menawarkan fasilitas mewah dengan harga yang bersahabat. Dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada tamu dan efisiensi operasional, manajemen hotel memutuskan untuk mengimplementasikan sistem komputer yang membantu dalam administrasi tamu, kamar, dan pemesanan kamar. Pada proyek ini, pengumpulan data yang kami gunakan dalam pengembangan sistem yaitu observasi atau pengamatan. Karena untuk mengetahui kekurangan sistem terdahulu, kami perlu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Saya Wulan Aulia akan melanjutkan presentasi sebelumnya dan akan melanjutkan presentasi mengenai analisis sistem. Nah, yang pertama adalah diagram konteks, di mana yang seperti kita ketahui diagram konteks itu adalah gambaran umum dari suatu database yang akan kita jelaskan setelah ini. Jadi diagram konteks untuk dari sistem informasi reservasi Hotel de Luna ada 4 entitasnya. Yang pertama ada entitas tamu, lalu resepsionis, lalu manajemen hotel, lalu ada juga polisi, di mana tamu akan menginput identitas tamu ke sistem informasi reservasi Hotel de Luna, beserta menginput konfirmasi pembayaran. Setelah itu, resepsionis akan mengkonfirmasi reservasi, yaitu berupa tanggal check-in, tanggal check-out, dan kode kamar ke sistem informasi reservasi Hotel de Luna. Dan lalu dari sistem informasi reservasi Hotel de Luna akan memberikan data reservasi tamu ke resepsionis dan memberikan laporan invoice dan laporan reservasi ke manajemen hotel. Lalu untuk laporan tamu asing akan diberikan ke entitas polisi. Selanjutnya kita akan membicarakan yaitu atau menjelaskan diagram fungsional. Seperti kita ketahui, diagram fungsional ini lebih menjabarkan atau menjabarkan luas daripada diagram konteks. Jadi diagram fungsional ini lebih terperinci dibanding diagram konteks. Di mana di sini entitasnya juga ada tetap 4 seperti diagram konteks. Dimulai dari tamu menginput data diri, lalu berbentuk data reservasi akan diberikan ke database. Dari database si resepsionis akan memberikan verifikasi data ke database. Setelah itu data reservasi yang dari database tadi akan diberikan ke resepsionis. Untuk resepsionis akan memberikan informasi kamar atau menginput informasi kamar ke database. Setelah itu tamu akan diberikan faktur pembayaran karena sebelumnya tamu sudah memberikan berbentuk konfirmasi pembayaran ke database sebelumnya. Dari database akan memberikan atau menyiapkan laporan berbentuk laporan reservasi dan laporan invoice ke manajemen hotel, dan juga menyiapkan laporan untuk data tamu asing diberikan untuk kepada kepolisian, seperti gambar di berikut. Selanjutnya yaitu kita membahas atau menjelaskan tentang conceptual entity model, di mana conceptual entity model ini atau IAD ini ada 5 terdapat entitasnya, yaitu ada tamu, reservasi, invoice atau faktur, kamar, dan resepsionis. Di mana di sini terdapat hubungan seperti tamu melakukan reservasi, itu adalah hubungannya one to one, di mana reservasi akan mencetak faktur seperti hubungannya yaitu bisa one to one, bisa hubungannya many to many. Lalu seperti faktur memberikan kode ke kamar, itu hubungannya seperti one to many karena satu faktur bisa memberikan informasi kode kamar banyak, jadi kan memberikan kode. Atau hubungan reservasi ke resepsionis, di mana resepsionis akan satu orang menginput data reservasi, jadi datanya banyak, jadi hubungannya one to many, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya membahas physical database design model.
Jadi di sini nih perbedaannya dari fisikal ini kita memakai foreign key, di mana entitasnya juga sama dengan pada konsep dual entity model atau ERD, ada tamu, reservasi, invoice atau faktur, kamar, lalu ada resepsionis. Seperti ini bentuk physical database design model pada Hotel De Luna. Selanjutnya kami dari Hotel De Luna memakai desain sistem prototype menggunakan Microsoft Access. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan entitas dan atribut dari tabel-tabel yang digunakan Microsoft Access pada hotel database desain dari Hotel De Luna. Di mana ada tabel tamu, di sana tabel tamu itu sebagai entitas, lalu atributnya ada ID tamu, ada nama, ada alamat, tanggal lahir, nomor telepon, NIK atau nomor paspor untuk bagi keluarga negaraan luar, lalu ada kebangsaan. Jadi untuk tabel kamar juga ada di mana atributnya itu ada kode kamar, tipe kamar, ada tarif, kapasitas, fasilitas, dan status kamar. Untuk tabel pegawai, kami memiliki atribut seperti ID pegawai, nama, alamat, status, dan password. Untuk tabel reservasi, kami memakai atributnya ada cukup banyak seperti nomor register, ID pegawai, ID tamu, jenis bookingnya, tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, kode kamar, diskon, souvenir, jenis pembayaran, dan riwayat kunjungan. Untuk tabel terakhir yaitu tabel invoice, di mana atributnya ada nomor register, ada kode kamar juga, tarif, lama menginap, dan total tagihan. Selanjutnya berikut ini gambar bentuk relationship dari database dari Hotel De Luna sendiri. Ini ada bentuknya, ada tabel pegawai, ada tabel tamu juga, tabel reservasi, tabel invoice, dan tabel kamar. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu rancangan data letak, layer input untuk input data, ambil data, dan lainnya. Pada bagian ini untuk membuka aplikasi, nanti pengguna dari aplikasi akan ditampilkan tampilan login, lalu pengguna melakukan login dengan menggunakan username dan password dari pengguna. Yang dapat menggunakan aplikasi ini hanyalah pegawai. Lalu setelah login, pengguna akan diarahkan kepada tampilan home, yang mana tampilan home ini berisi form tamu, form pegawai, form reservasi, form kamar, dan form invoice. Selanjutnya pada form tamu. Di sini form tamu terdiri dari ID tamu, nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, NIK atau nomor paspor, dan kebangsaan dari tamu. Hal ini nanti diisi oleh pengguna agar dapat menginput langsung data-data tamu. Yang selanjutnya itu form kamar. Pada form kamar terdiri dari kode kamar, tipe kamar, tarif, kapasitas dari kamar, fasilitas, serta status kamar. Apakah kamar sudah di booking atau tidak, kamar tersedia atau tidak ya. Yang selanjutnya itu form pegawai. Terdiri dari ID pegawai, nama, alamat, status, dan password dari pegawai. Yang selanjutnya form reservasi, yang terdiri dari nomor register, ID pegawai, ID tamu, jenis booking, apakah menggunakan aplikasi atau tidak, lalu tanggal check-in check-out, kode kamar, diskon, souvenir, jenis pembayaran, dan riwayat kunjungan si tamu. Selanjutnya itu form invoice, yang terdiri dari nomor register, kode kamar, tarif, lama menginap, serta total yang nanti akan ditagihkan kepada tamu. Yang selanjutnya itu laporan desain dan output lainnya termasuk ID card. Yang pertama itu report tamu. Yang report tamu terdiri dari ID tamu, nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, NIK atau nomor paspor, serta kebangsaan si tamu.
Selanjutnya yaitu report tamu. Pada bagian atas yaitu kamar yang tersedia yang dapat diisi. Lalu pada bagian bawah kamar yang telah dipesan. Selanjutnya yaitu report check-in dan report check-out, yang terdiri dari nomor register, ID tamu, kode kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan lama menginap si tamu. Selanjutnya itu report diskon dan souvenir. Pada report diskon dan souvenir ini terdiri dari ID tamu, riwayat kunjungan, tanggal lahir, tanggal check-in, diskon, dan souvenir. Di sini dapat kita lihat ada riwayat kunjungan dan tanggal lahir. Jadi riwayat kunjungan ini kita gunakan untuk mencari diskon. Jadi apabila riwayat kunjungan dari tamu sama dengan 3 atau lebih, maka akan dapat diskon 10%. Lalu jika tanggal lahir dari tamu sama dengan tanggal check-innya, maka akan mendapatkan souvenir dari hotel. Yang selanjutnya itu report reservasi, yang terdiri dari nomor register, ID tamu, tanggal reservasi, kode kamar, dan tarif dari kamar tersebut. Yang terakhir itu report invoice. Di sini report invoice terdiri dari ID tamu, kode kamar, lama menginap, diskon, tarif, total tarif dikali lama menginap, lalu total diskon, lalu jumlah tagihan. Jumlah tagihan ini dapat dari total dikurang total diskon nantinya, yang akan ditagihkan kepada tamu. Kami juga merekomendasikan penggunaan ID card dengan nomor unik untuk setiap tamu. Melalui sistem ini, tamu yang sedang menginap akan mendapatkan diskon khusus dan souvenir untuk tamu yang sedang berulang tahun pada tanggal check-in-nya. Hal ini akan membantu meningkatkan kepuasan tamu dan memperkuat program loyalitas Hotel de Luna. Adapun hardware dan software yang dibutuhkan, hardware sendiri itu komputer, mouse dan keyboard, kemudian ada printer. Untuk softwarenya yang dibutuhkan itu Windows 10, Microsoft Access, Microsoft Office, Microsoft Word, dan Google Chrome sebagai browser. Adapun schedule waktu untuk implementasi sistem baru dimulai dari identifikasi masalah, peluang, dan tujuan itu dimulai dari minggu pertama dan kedua, sampai implementasi dan evaluasi sistem itu di bulan Mei pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Terdapat dokumen yang diperlukan untuk menginput data tamu, yaitu KTP dan paspor. Kami yakin bahwa implementasi sistem ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi Hotel de Luna, seperti peningkatan efisiensi, pemantauan ketersediaan kamar yang lebih baik, peningkatan layanan kepada tamu, dan kepatuhan terhadap regulasi perhotelan. Sekian dan terima kasih.